Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ramailahi dari 1B1 dengan NIM 2210302123. Saya di sini ingin mempresentasikan teori evolusi Harum Yahya. Merujuk pada teori evolusi yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Teori ini tumbuh menjadi teori polemis yang berkepanjangan di antara para ilmuwan besar dunia. Pada awalnya, teori ini mengalami pro kontra yang tidak dapat dihindarkan. Banyak ilmuwan berjuang mengajukan argumentasi mereka dengan perlengkapan intelektual yang kuat. Sering dengan latar belakang keilmuan, sosial budaya maupun keagamaan yang dimiliki teori evolusi ini banyak dibenarkan oleh para ilmuwan yang bergerak di bidang sains. Meskipun terdapat ketidaksetujuan di beberapa ilmuwan. Berbeda dengan tokoh agama, pada umumnya mereka kontrak dengan teori tersebut, walaupun ada di antara mereka yang bersikap moderat. Harun Yahya menganggap bahwa teori evolusi merupakan sebuah gagasan kuno yang menjelaskan tentang kehidupan sebagai hasil peristiwa tidak disengaja, dan tatapan tujuan hanyalah sebuah mitos abad ke-19 pada Darwin. Pada masa itu, tingkat pemahaman ilmu pengetahuan tentang alam dan kehidupan masih terbelakang, sehingga para evolusionis beranggapan bahwa kehidupan sangatlah sederhana. Gagasan kreasionisme Harum Yahya memerlukan kajian yang lebih objektif, baik dari perspektif agama maupun metode ilmiah. Kajian tokoh muslim Harum Yahya yang penting dilakukan karena atas kreasionisme Islamnya yang berkesan kuat meruntuhkan teori evolusi. Penelitian ini merupakan sebuah kajian spesifikasi yang penting untuk dijadikan sebagai studi ilmuwan karena erat kaitannya dengan sinergi antara sains dan agama atau Islam. Mengungkapkan gagasan Harum Yahya tentang teori evolusi sebagai sains materialistik dianggap menjadi landasan filsafat materialisme ateis dan dianggap menyesatkan masyarakat. Harun Yahya berupaya mengintegrasikan konsep penciptaan terpisah ke dalam suatu karya besar yang di dalamnya terkandung makna sains, filosofis, religius, estetis, dan yang lebih khas lagi adalah gagasan tentang sains, terutama persoalan kehidupan yang transenden, penuh keindahan dan keajaiban. Melalui konsep-konsep tentang penciptaan terpisah dan sanggasannya atas teori evolusi yang dilontarkannya secara jelas menunjukkan bahwa ia mengarahkan pada pemikiran-pemikiran kreasionisme. Melalui karyanya yang sudah tersebar di seluruh dunia dan mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan dan para pembacanya, maka gagasan penciptanya terpisah dan upaya penjelasan tentang runtuhnya teori evolusi sudah cukup mendukung untuk mengkelompokkan Harun Yahya sebagai pemikiran kreasionisme atau kreasionisme. Pernyataan Harun Yahya bahwasannya Darwinisme adalah paham yang salah dan menjauhkan manusia dari Tuhan, bahkan dianggap jahat dan merupakan perbuatan dajjal. Yahya menuliskan secara detail pemikiran teori kreasionisme-nya yang tentang teori evolusi Darwin dalam situsnya yang bertajuk Evoluti Internasional. Dalam situs yang telah diterjemahkan ke dalam 32 bahasa termasuk bahasa Indonesia, Harun Yahya menyatakan Darwinisme sebagai sebuah kebohongan yang berakar dari paham arti agama. Terdapat dua bukti yang diberikan Yahya dalam pernyataan bahwa evolusi adalah sebuah kebohongan. 1. Bukti pertama adalah evolusi tidak mampu menjelaskan bagaimana unsur protein dihasilkan karena sebuah protein. Unsur paling penting dalam makhluk hidup tidak mungkin muncul dengan sendirinya dan membutuhkan protein lain agar dapat menciptakan protein baru. Yang kedua, bukti kedua adalah dari fosil. Menurutnya, tidak ada fosil yang merupakan fosil
peralihan, yaitu fosil yang menghubungkan suatu makhluk hidup dengan nenek moyangnya. Fosil ini seharusnya berguna untuk menentukan taksonomis makhluk hidup serta menentukan jejak evolusi nenek moyangnya, sehingga mendapatkan bentuk seperti makhluk hidup modern. Evolusi memiliki implikasi luas di luar kajian biologi evolusi. Filsafat materialisme teori evolusi telah dipandang sebagai filsafat yang menyesatkan sebagai besar umat manusia. Filsafat materialisme dari teori evolusi merupakan wujud pengingkaran atas eksistensi Tuhan sebagai pencipta alam. Setelah melakukan kajian tentang konsep asal-usul makhluk hidup, menurut teori evolusi, Harun Yahya berupaya meyakinkan kalangan ilmuwan maupun agatnawan untuk lebih yakin pada konsep penciptaan terpisah atau kreasionisme dengan menyatakan bahwa seluruh kehidupan telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk masing-masingnya. Dalam The Evolution Dissect, Harun Yahya menyertakan penjelasan anti-evolusi dan kelemahan-kelemahan teori evolusi. Bukti evolusi yang ditunjukkan oleh evolusionis dari berbagai bidang telah digunakan oleh Harun Yahya sebagai bukti kebohongan evolusi makhluk. Harun Yahya yang mengutip hasil penelitian para ahli paleontologi, biologi molekuler, genetika, embriologi, dan beberapa konsep fisika terutama hukum 2 termodinamika serta bidang-bidang lainnya untuk membantah teori evolusi. Pendapat bahwa kreasionisme adalah fakta yang benar dalam menjelaskan asal-usul dan keanekaragaman makhluk hidup. Menurut Harun Yahya dan kreasionis pada umumnya, teori evolusi hanyalah sebuah penipuan berkedok ilmiah yang tidak terbukti kebenarannya, serta telah terbantahkan oleh temuan sains modern. Teori evolusi juga merupakan mantra yang memiliki pengaruh ideologi seseorang. Keyakinan pada teori evolusi dapat memunculkan kepercayaan tahayul seseorang. Kepercayaan ini dapat berpengaruh terhadap akal sehat sehingga tidak lagi mampu melihat kebenaran. Pemikiran Harun Yahya penuh dengan uraian dogma religius dan doktrin ketauhidan sebagai kebenaran mutlak. Akan tetapi, bukan berarti bahwa kreasionismenya adalah hal yang ekstasitas dalam hal pemikiran. Semua manusia memiliki potensi dan hak yang sama dalam menyampaikan gagasan-gagasannya dalam bentuk teori-teori tertentu, terutama teori-teori yang mensinergisikan sains dan agama. Setelah menelusuri corak pemikiran dan kreasionismenya yang khas, itu tentu memiliki persamaan maupun perbedaan dengan pemikir lainnya dalam hal menginterpretasikan tentang asal-usul kehidupan dan keanekaragaman makhluk hidup. Interpretasi atas asal-usul kehidupan dan keanekaragaman makhluk hidup dalam konteks penciptaan terpisah maupun melalui evolusi akan tergantung dari cara pemahaman dan pendekatan ilmiah masing-masing pemikiran. Kajian ini berupaya untuk mengkaji gagasan-gagasan kreasionisme perspektif Harun Yahya guna memperkaya khazanah pemikiran serta wawasan intelektual sains dan agama, khususnya dalam ilmu biologi. Ciri khas kreasionisme Harun Yahya: gagasan penciptaan dengan mengendapkan kajian yang mengintegrasikan kajian-kajian sains dan agama Islam. Hal ini terkesan sebagai upaya membangkitkan kembali separated kreasional teori yang pernah ada sebelumnya melalui kreasionisme Islam perspektif Harun Yahya. Harun Yahya termasuk aktivis dakwah Islam yang gigih dan memiliki semangat serta konsisten keislaman yang kuat. Aktivitasnya tidak hanya dalam hal keagamaan saja, tetapi dia juga seorang pemerhati sains yang mendukung aktivitas dakwah dan kajian sains. Harun Yahya juga dapat mendukung dari komunitas dan lembaga kajian sains, yaitu Lembaga Riset Sains Science Research Foundation (RSV) bersama dengan rekan kreasionis lainnya.
kasih atas presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.